Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu objek wisata yang ada di kawasan Pangkal Pinang, tepatnya di kawasan Pantai Pasir Padi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah melihat pemandangan seperti yang ada di belakang saya ini? Nah, ini merupakan salah satu objek wisata yang bernama Bangka Botanical Garden. Bangka Botanical Garden ini merupakan salah satu objek wisata di mana pemanfaatan tanah kosong, tanah kandus, kemudian dibudidaya atau diolah menjadi tempat peternakan, budidaya hewan, kemudian budidaya ikan, budidaya tanaman, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, Bangka Botanical Garden ini lokasinya sangat strategis, tempatnya yang nyaman. Kalau kita berada di pusat kota, itu berjarak kisaran 7 km. Namun kalau kita dari Bandara di Bati Anir, itu berjarak 3 km dan hanya membutuhkan waktu kisaran 10 menit. Nah, teman-teman, kita akan melihat lebih lanjut apa aja sih fasilitas yang ada di Bangka Botanical Garden. Nah, kita langsung saja ya. Yuk. Nah, teman-teman, Bangka Botanical Garden ini merupakan salah satu objek wisata yang sangat rekomendasi buat teman-teman yang ingin berlibur, khususnya yang ingin berlibur di kawasan Pangkal Pinang. Nah, teman-teman, kenapa ini merupakan salah satu objek wisata yang rekomendasi buat teman-teman yang ingin berlibur? Pertama, tempatnya yang sangat sejuk, kemudian ada banyak sekali saung-saung di depan danau yang teman-teman bisa nikmati sembari menikmati makanan bersama keluarga, pacar, dan kerabat lainnya. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan tadi, teman-teman kalau tidak mau membawa makanan dari rumah, teman-teman bisa menikmati salah satu tempat hidangan, ada restoran, kemudian ada juga tempat yang menjual makanan-makanan ringan seperti bakwan, pempek, bala-bala, dan sebagainya. Nah, poin pentingnya itu bahan-bahannya itu dihasilkan dari Bangka Botanical Garden ini tersendiri. Jadi tidak menggunakan barang-barang yang dari luar, namun mereka memanfaatkan hasil budidaya yang ada di Bangka Botanical Garden ini. Selain itu, bagi teman-teman yang ingin berkuda, nah di sini juga tersedia fasilitas bagi teman-teman yang ingin berkuda untuk mengelilingi kawasan yang ada di Bangka Botanical Garden. Selain itu, teman-teman, di sini juga ada budidaya tumbuhan. Tadi seperti sudah saya jelaskan, ada pohon mangga, ada pohon jambu, dan pohon lainnya. Nah, di mana nanti kalau sudah musimnya berbuah, teman-teman bisa menikmati dan membawa buah-buah tersebut ke rumah teman-teman. Nah, selain itu di sini juga ada peternakan sapi. Kalau udah musimnya sapi menyusui, teman-teman bisa memerah sapi sendiri di sini. Nah, teman-teman jangan lupa dan tunggu apa lagi buat teman-teman yang ingin berkunjung, cukup datang saja ke Bangka Botanical Garden. Ditunggu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sylvia Arista. Sekarang saya sudah berada di salah satu objek wisata yang ada di kawasan Pangkal Pinang yang bernama Bangka Botanical Garden. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi kepada salah satu pengelola yang ada di Bangka Botanical Garden ini, yaitu beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai bagaimana dampak objek wisata ini pada situasi COVID. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama salah satu narasumber yaitu pengelola yang ada di Bangka Botanical Garden yang bernama Mariano. Nah, kepada Bapak Mariono, saya mohon izin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai seputaran kondisi BBG ini pada situasi COVID. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah, nah kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak kondisi Bangka Botanical Garden ini pada situasi COVID? Apakah ramai ataukah malah sebaliknya? Agak berkurang ramainya. Jadi yang sebelum COVID itu wisatawannya itu ramai. Jadi setelah adanya COVID, wisatawannya itu semakin berkurang ya Pak? Iya, semakin berkurang. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, waktu dibuka dan ditutupnya objek wisata ini masih normal atau malah sebaliknya? Mungkin yang awalnya bukanya jam 8 atau dimajukan atau dimundurkan? Tetap normal, bukanya dari jam 8, tutupnya sampai jam 5. Oh, jadi normal. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sarana dan prasarana yang ada di Bangka Botanical Garden ini? Seperti adanya kafe, jual susu,
jual jeruk dan kompos. Oh, jadi semua hasil yang dikelola di Bangka Botanical Garden itu dijual di sini juga ya Pak ya? Iya Bu. Kemudian dampak ekonomi yang ditimbulkan di tempat ini, apakah ekonominya tetap stabil atau malah menurun pada situasi ini? Agak menurun. Jadi menurun. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan, ini kan semua hasil yang ada di Bangka Botanical Garden ini dikelola, kemudian itu hasil atau uangnya itu dikelolakan untuk membayar pegawai yang ada di sini atau dikemanakan? Untuk membayar pegawai di sini. Oh, jadi untuk semua pegawai-pegawai di sini itu untuk biaya atau gajinya itu dihasilkan dari hasil yang dipanenkan dari Bangka Botanical Garden ini. Iya Bu. Kemudian dalam melestarikan dan menjaga kebersihan, apakah masyarakat sekitar berpartisipasi? Kurang Bu, soalnya banyak sampah ke sini. Jadi yang mengelolanya itu orang-orang yang di dalam Bangka Botanical Garden atau ada masyarakat luar? Bukan orang yang pegawai di sini. Hanya pegawai di sini tanpa ikut campur dari masyarakat luar. Kemudian ini Pak, untuk pertanyaan terakhir, dalam memperbarui tempat-tempat yang ada di Bangka Botanical Garden, apakah ada bantuan dana dari pemerintah atau dari BBG ini sendiri? Dari BBG ini sendiri. Tanpa campur tangan dari pemerintah. Iya. Baiklah, itulah Pak pertanyaan yang dapat saya ajukan ke Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah seputar pertanyaan yang dapat kita diskusikan pada hari ini mengenai Bangka Botanical Garden, bagaimana situasi dan kondisinya pada saat COVID. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai potensi diri yang saya miliki serta kontribusi yang akan saya lakukan. Pertama, saya memiliki kemampuan dalam membaca suci Al-Quran, mulai dari bacaan Iqra, bacaan Al-Quran, surat-surat pendek, doa-doa harian, dan sebagainya. Untuk kontribusi yang akan saya lakukan, saya memilih masyarakat Kelurahan Sinar Bulan, RT 06, RW 02, di mana saya akan memberikan pengajaran mengaji khusus anak-anak sekitar, mulai dari bacaan Iqra, bacaan Al-Quran, surat-surat pendek, doa harian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya juga memiliki kemampuan dalam membuat produk yang biasa disebut dengan buket. Saya bisa membuat snack bucket, money bucket, hijab bucket, bloom box, dan bloom bucket. Untuk kontribusi yang akan saya lakukan pada Civitas Akademika, saya memilih kedai smart di mana mereka membutuhkan supplier. Saya akan menjadi supplier khusus pada produk bucket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi mengenai potensi yang saya miliki, di sini saya akan membuat salah satu produk yang biasa disebut dengan snack bucket. Untuk kontribusinya pada Civitas Akademika, saya memilih kedai smart di mana mereka membutuhkan supplier. Produk yang akan saya tawarkan ada snack bucket, hijab bucket, money bucket, bloom box, dan bloom bucket. Nah, di sini juga saya akan menampilkan video bagaimana keterampilan saya dalam membuat snack bucket.
Fajar Wahid